Demikian juga suami istri. Manusia berubah tergantung dengan siapa dia berinteraksi. Suaminya berinteraksi sesama pedagang, sesama orang partai, sesama orang di kampung. Istrinya berinteraksi dengan pendoa syafaat di gereja, makin rohani, kata-katanya makin alkitabiah, maka suami istri makin jauh. Ketika istri bergaul dengan gadgetnya dan suami juga dengan gadgetnya, tapi yang diakses YouTube yang berbeda, artikel yang berbeda, WA group yang berbeda, tanpa sadar masing-masing berubah. Setiap hari berubah sedikit, tapi setahun sudah jauh sekali perubahannya. Nah, kalau antara suami istri jarang berbicara, jarang ngobrol, sering terjadi suami istri tiba-tiba sudah menjadi seperti orang asing. Saya tuh nggak ngerti pikirannya, saya nggak ngerti apa maunya. Aduh Pak Jarod, suami saya, istri saya, itu pasangan saya Pak, saya nggak ngerti apa yang dimaui. Nah, sudah perubahannya sudah terlalu jauh karena jarang dikomunikasikan. Bagaimana menyiasati perubahan pasangan? Mau nggak mau memang harus menciptakan kondisi, relasi, di mana komunikasi positif. Setiap pribadi, baik orang tua anak atau suami istri, punya keberanian untuk menceritakan apa saja. Tapi kadang suami jadi malas cerita, istri malas cerita, karena waktu bercerita kalau dia bantu uang adiknya dimarahi, waktu bantu uang ibunya dia pikir mulia dan terhormat, tapi malah berantem, akhirnya malas cerita. Ketika masing-masing dalam keluarga malas cerita, anak cerita nilainya jelek bermaksud supaya dia dilesi seperti temannya, bukannya diberikan solusi, malah dimarahi. Nggak mau cerita lagi, tiba-tiba nggak naik kelas, tiba-tiba sudah pacaran, tiba-tiba sudah hamil. Sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba, karena perubahan itu sedikit-sedikit. Jadi keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang masing-masing pribadi itu berubah, karena emang manusia itu berubah. Yang tidak berubah cuma setan sama Tuhan. Pak, tapi suami saya itu nggak berubah-berubah Pak. Ya jangan-jangan dia setan. Bener Pak, kayak buto Pak, buto hijau. Wah istri saya kayak demit Pak, nggak berubah juga Pak. Enggak, manusia itu berubah. Yang tidak berubah cuma setan sama Tuhan. Nah, perubahan ini harus dikomunikasikan. Perubahan itu sedikit, lama-lama jauh sekali. Saya senang sering mendapat cerita dari Pak Roni Daud Simeon. Pernah ada pesawat dari Amerika mau menuju suatu kota, kalau nggak salah di Eropa, dan pilotnya agak lengah. Tujuan yang dituju itu hanya berbeda 0,1 derajat, gitu. Penyimpangannya dari awal. Tapi karena terbangnya dengan cepat dan jaraknya jauh, ini kisah nyata, di mana pesawatnya itu justru masuk wilayah Rusia ketika waktu itu Amerika dan Rusia sedang dalam keadaan perang. Walaupun sebenarnya bukan perang frontal, ya. Tapi kisah ini kisah mengenai pesawat, bagaimana pesawat sipil itu tanpa peringatan babi bu karena melanggar wilayah dan ditembak. Meninggal lebih dari 200 orang. Penyimpangan yang sedikit sekali, tapi oleh waktu menjadi jauh sekali. Nah, jangan sampai suami istri, orang tua anak menyimpangnya sedikit-sedikit tiap hari. Tetapi karena nggak pernah berkomunikasi, maka semua anggota keluarga satu dengan yang lain seperti orang asing. Akhirnya rumah seperti kos-kosan. Karena masing-masing tinggal di kamarnya masing-masing, sibuk di kamarnya masing-masing, gadget di kamarnya masing-masing, dan tidak ada komunikasi. Nah, itu bicara mengenai perubahan. Perubahan ini tentu bisa disikapi supaya kasih tetap ada, yaitu dengan komunikasi. Dan kasihnya sendiri tentu sumbernya adalah kasih Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai perubahan dan kasih. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang materi, ya, itu lebih banyak mengenai iman. Dan saya tidak akan sampaikan semua totalnya dalam waktu 1 jam, ya. Kalau bisa selesai 30 menit, ya lebih bagus. Supaya tanya jawabnya lebih banyak.
boleh bertanya yang tidak dijelaskan. Yang dijelaskan udah jelas. Mau nanya apa lagi gitu ya. Jadi silakan bertanya yang tidak dijelaskan tapi berhubungan dengan tema mengenai perubahan-perubahan. Apa bisa Pak manusia berubah temperamen dasar, perubahan kecenderungan perilaku atau DISC. Mau masuk ke personality juga boleh mengenai perubahan personality. Pak, apakah sanguin pragmatik itu tidak memberi label, Pak? Kan itu kan bukan alkitabiah, ya. Kalau mau bicara perubahan yang lebih spesifik, Pak, apakah anak saya pemalu bisa berubah? Apa anak saya yang tidak terlalu pandai bisa menjadi seperti anak Bapak, menjadi dapat beasiswa? Saya bilang bisa. Gimana caranya, Pak? Ya kalau pengen tahu ditanyakan saja. Baik perubahan-perubahan seperti itu ataupun perubahan perilaku. Ya, suami saya menjadi pendiam, Pak, tertutup, Pak. Padahal dulu ceria sekali dan terbuka, tapi sekarang seperti makhluk asing dalam hidup saya. Gimana menghadapinya dan seterusnya, ya. Boleh bertanya hal seperti itu untuk lebih pendalaman. Nah, sekarang saya akan masuk mengenai iman ketika keadaan yang berubah. Kalau tadi anak berubah usia, berubah perilaku. Lalu suami, istri masing-masing berubah karena berinteraksi dengan dunianya masing-masing. Sekarang saya akan masuk di keadaan yang berubah. Karena hari-hari ini juga keadaan berubah luar biasa gara-gara yang namanya COVID, ya. Sehingga muncul istilah yang namanya shifting. Shifting itu perubahan yang amat sangat cepat. Evolusi, perubahan pelan-pelan. Evolusi, revolusi, perubahan yang sangat cepat. Pernah ada revolusi industri, revolusi pendidikan, revolusi teknologi. 10 tahun terakhir kata revolusi tidak cukup untuk menggambarkan perubahan yang sedang terjadi sehingga muncul istilah shifting. Shifting dalam industri, shifting dalam komunikasi, shifting dalam teknologi. Bahkan hari-hari ini shifting juga di dalam perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan berjemaat. Terutama anak-anak muda sudah terbiasa kebaktian online gitu ya. Dan karena online-nya panjang hampir 2 tahun tentu disampaikan dari mimbar bahwa sekalipun online di rumah Tuhan hadir gitu ya. Dan orang juga merasakan Tuhan hadir. Saking yakinnya Tuhan hadir, saking nikmatnya Tuhan hadir. Begitu COVID-nya pergi, ngapain ke gereja? Di rumah juga hadir Tuhan. Tiba-tiba gereja harus pelayanan online seperti kampus online, kuliah online, work from home. Maka akhirnya jemaat juga sudah mulai terbiasa dengan ibadah dari rumah gitu ya. Waduh, enakan di rumah dah gitu. Bisa ngelihat gereja-gereja lain. Tiba-tiba gereja harus melayani konseling online, pemberkatan nikah online. Saya kemarin ketemu gereja dengan baptisan online, yang dibaptis di Ambon di pantai, yang membaptis dari Jakarta. Wah, memang gereja berubah cepat sekali sehingga masih ada pro dan kontra mengenai pelayanan-pelayanan online. Semuanya itu berbicara mengenai perubahan. Tapi sekarang bagaimana perubahan dalam keluarga? Perubahan di luar yang sangat cepat itu dampaknya pada perubahan keluarga. Nah, sekarang untuk menghadapi perubahan-perubahan itu, disinilah iman. Ya, jangan sampai krisis, justru iman diperkuat. Nah, karena itu saya akan sampaikan mengenai iman. Ya, saya akan share materi yang soal kasih. Saya nggak siapkan materi secara khusus, ya tadi secara verbal saja, esensinya, prinsipnya. Dan sekarang saya akan sampaikan materi ini lebih banyak mengenai iman, bagaimana hidup beriman, bahkan lebih daripada pemenang. Amsal 30 ayat yang ke-30, bahwa singa yang terkuat di antara binatang tidak mundur terhadap apapun. Wow. Tapi ada yang melebihi dari singa, yaitu Daniel. Karena Daniel dimasukkan dalam gua singa dan singanya yang mundur. Padahal tadi dikatakan singa ini nggak mundur terhadap apapun. Ternyata dia mundur terhadap Daniel. Kenapa? Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Nah, berita baiknya adalah roh yang luar biasa itu juga ada di dalam kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam kita melebihi daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Atau Efesus 1 ayat 13 berkata, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Berarti Bapak, Ibu, Saudara menerima Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan, menerima Roh Kudus juga di dalam roh, seperti meterai. Jadi ada Roh Kudusnya.
Kepenuhan Roh Kudus tentu berbeda. Baptisan Roh Kudus, tiap gereja punya doktrin masing-masing. Tetapi Alkitab mengajarkan dan Alkitab menulis Efesus 1:13. Kalau orang menerima Tuhan Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh itu sama dengan roh yang di dalam Daniel. Cuma kadang kita ini orang Kristen ini lupa gitu ya, bahwa sudah punya Roh Kudus. Sampai Paulus mengingatkan, Timotius, kobarkan roh yang ada dalam dirimu, yang sudah ada. Jangan minta Roh Kudus lagi, tapi untuk mengobarkan yang sudah ada. Nah, kalau orang tidak yakin Roh Kudus dalam dirinya, ya berarti belum lahir baru. Atau kacau pelajarannya. Nah, kalau kacau pelajarannya, kacau imannya. Karena iman itu muncul dari pelajaran firman Tuhan. Iman muncul dari firman Tuhan. Maka supaya imannya kuat, tidak ada krisis, kita harus berkata, ada tertulis, terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Efesus 1:13, roh itu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Oleh roh itu aku mengalahkan kedagingan. Atau Roma 8, Paulus berkata, oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi dunia mau berubah kayak apapun juga, dalam roh kita tidak berubah. Roh Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Itulah dasar iman yang kuat. Kalau dasarnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak berubah, ayat tidak berubah, Tuhan sendiri tidak berubah, dan rohnya juga tidak berubah. Ketika keadaan berubah dengan cepat sekali sebelum era COVID, maka ada namanya era milenial. Milenial kills everything. Atau dalam arti milenial di sini adalah digitalisasi. Perubahan yang sangat cepat dalam digitalisasi yang membuat banyak aneka produk industri yang akan bangkrut. Diramalkan 5 tahun, 10 tahun. Lalu COVID datang, ternyata dapat sampai 5 tahun, 2 tahun bangkrut, 5 tahun bangkrut. Anda bisa pelajari lagi di Google apa-apa yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, pekerjaan itu nggak dibutuhkan. Jangan sampai anaknya kuliah, yang 10 tahun lagi, itu pekerjaan di dunia ini nggak banyak dibutuhkan. Akan ada PHK besar-besaran dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Karena COVID mempercepat yang namanya milenial atau digitalisasi. Sehingga proses perubahannya menjadi terlalu dahsyat. Kalau orang tua nggak mengerti jurusan-jurusan apa yang nggak dibutuhkan lagi, malah ngotot supaya anaknya sekolah di situ, pasti akan berantem sama anaknya kalau anaknya tahu tentang masa depan. Nah, ini perubahan yang juga terlalu cepat. Sehingga apa-apa yang pekerjaan yang hebat pada 10-15 tahun lalu nggak dibutuhkan lagi 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana kita bisa hidup lebih daripada pemenang? Kalau tadi kita berbicara mengenai Daniel yang punya roh yang luar biasa. Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa, dibutuhkan roh yang luar biasa. Dunia berubahnya luar biasa, butuh roh yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan saya lewati kesaksian mengenai bagaimana saya, atau mungkin saya singgung sedikit, ya, perubahan apa juga yang saya alami. Perubahan gara-gara digitalisasi dan juga COVID itu membuat saya bangkrut. Dan kebangkrutan saya itu, kalau saya singkat ceritanya, 2019 saya rugi 140 miliar, 2021 rugi lagi 108 miliar. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini, saya ruginya mencapai 240 miliar. Anda lihat muka saya? Anda lihat senyum dan ketawa saya? Anda lihat saya 2 tahun, 3 tahun terakhir, tetap antusias, berseri-seri, semangat, bergairah, gitu ya, walaupun habis mengalami kebangkrutan yang sangat dahsyat. Saya punya pegawai 300 orang, operasional bulanan nggak cukup 3 miliar. Banyak orang nggak mengenal saya sebagai pengusaha, bahkan bilang, nyebut saya, Pak Pendeta Jarot, saya bukan pendeta. Di gereja di mana saya berjemaat, di GBI-nya Pak Niko, saya bukan majelis, bukan diaken, bukan PDM, bukan PDP, bukan pendeta, bukan usher, saya nggak punya kartu pengerja. Pak Niko sebulan sekali bikin doa pengerja, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, usher, PDP, PDM, diakonia, pelayan Tuhan, semuanya diberi badge kartu pengerja untuk bisa masuk dalam doa pengerja. Saya tidak bisa masuk. Jadi di gereja saya jemaat biasa. Tapi saya memang doktor teologi, tapi di gereja saya jemaat. Dan sebagai doktor teologi, saya ngajar STT, ya, baik IKB, STT Kingdom, dan sebagainya. Nah, sehari-hari saya bukan berkantor di gereja. Saya bisnis, kosmetik, batik, cookware, dan sebagainya.
pegawai 300-an orang, ada lagi usaha animasi, ya, lembaga sertifikasi profesi LSP3 animasi, dan saya mengalami habis-habisan. Yang IFA sampai pilot tutup, dan waktu tutup 2019 itu utangnya 17 miliar. Dan saya bersyukur punya kongsi yang luar biasa, dialah yang menutup utang tersebut. Tapi perusahaan yang saya tangani, LSP animasi, juga stuck. Karena COVID, nggak ada assessment. Sekolah Happy Holy Kids yang istri saya tangani juga muridnya TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA, playgroupnya nggak ada murid baru. Sehingga 2 cabang yang kami miliki juga tidak menghasilkan keuangan beberapa bulan. Hari-hari ini aja kayaknya orang mulai daftar lagi karena berharap COVID akan berhenti. Tapi sempat 2 tahun kami minus. Jadi menghadapi perubahan ekonomi yang luar biasa. Dari dulu bekerja 1 bulan bisa makan 3-4 tahun, lalu tiba-tiba kita makan bulan demi bulan, minggu demi minggu. Ini perubahan ekonomi yang memang cerita saya kayak dongeng. Merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, lalu singkat cerita, belasan tahun kemudian, nggak cepat juga, ya, diberkati, lalu bangkrut, gitu, ya, karena dihantam oleh digitalisasi, platform, dan sebagainya, ikut buka platform, malah kejeblos di situ, ya, yang namanya bakar-bakar duit di dunia platform, bakar duit bukan dalam arti ini, tapi marketing digital itu mahal sekali, belum lagi nombokin demi user, ya, demi pengguna, bikin harga diskon gitu ya, bener-bener itu harga diskon, yang namanya di platform Lazada, Zalora, dulu IFA online, beli barang 100.000, kita jual 90.000, kita kasih gratis ongkos kirim, atau seperti OVO dan sebagainya, kadang kalau beli sesuatu cashback, itu cashbacknya itu berarti perusahaan nombokin, saudara. 1 orang cashback 20.000, 1.000 orang beli, nombokin 20 juta dalam 1 jam misalnya. Maka uang 200 miliar dulu saya pikir banyak, habis 2 tahun habis. Jadi saya mengalami perubahan yang sangat dahsyat 2-3 tahun ini. Dari pengusaha jadi penganggur, dari punya duit saya jadi punya utang. Tapi puji Tuhan, 2019 lunas juga tahun itu, ya, nggak punya utang, tapi juga nggak punya duit. Anak mau lulus kuliah aja saya jual mobil supaya bisa menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Saya pun juga mengalami perubahan. Tapi bagaimana kita bisa hidup lebih daripada pemenang? Iman yang tidak mengalami krisis, sekalipun dunia krisis, ekonominya krisis, tapi imannya tidak krisis. Daud berkata, siapa orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mau COVID, mau nggak COVID, mau krisis, orang itu akan bahagia. Gimana bahagia, Pak, kalau banyak masalah? Memangnya saya nggak punya banyak masalah. Perusahaan bangkrut, ya, yang paling besar. Happy Holy Kids nggak bangkrut, tapi rugi 2 tahun. Terus animasi nggak jalan, ya rugi juga. Tambah lagi 15 Juni kemarin saat puncak punyanya COVID, anak saya kena COVID. Dalam waktu 4 hari sesak nafas, rumah sakit penuh. Saya tidak bisa membawa anak saya ke rumah sakit. Tapi saya kuatkan iman saya. Saya bilang sama istri sama anak, kita nggak dapat rumah sakit, tapi di rumah ini ada rumah sehat. Ya. Terus kita hubungi dokter, telepon nggak diangkat-angkat. WA pagi dijawabnya malam. Di mana pendampingan isoman kalau nggak didampingi dokter? Waduh, dokter kasih resep 4 macam. Istri berangkat jam 5, jam 7, jam 8 baru pulang karena dokter di obat 4 macam. Apotek ini cuma ada 1 macam. Pindah apotek ada 1 macam lagi. Pindah apotek kosong. 1 macamnya butuh 40 butir, cuma dapat 9 butir. Waduh, itu emang horor banget pada waktu akhir Juni, awal Juli, apalagi di Jakarta. Dari 40.000 kasus COVID di Indonesia, 20.000-nya di Jakarta. Tetangga kanan kiri COVID, temennya COVID. Waduh. Begitu anak saya kena COVID, saya punya teman Pak Anda Sustono juga cerita, Pak, anak saya COVID, Pak, istri saya ketularan, berdua masuk rumah sakit, anak sembuh, Pak, istri dipanggil Tuhan. Waduh, itu seperti intimidasi iman terhadap saya. Karena begitu anak saya COVID, hari yang keempat sesak nafas, hari yang kelima pingsan, saat itulah istri saya juga pingsan, demam, dan batuk. Cerita teman saya mulai menghantui. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya kuatkan iman saya bukan berdasarkan cerita. Memang kita nggak dapat rumah sakit, tapi ada rumah sehat. Memang nggak ada dokter yang mendampingi, tapi ada dokter di atas segala dokter. Yesus namanya. Oleh pilurnya kita telah disembuhkan. Dan pada saat itu, ketika anak saya kena COVID, bahkan sesak nafas, rumah sakit nggak dapat. Itu
tanggal 15-an Juni sampai 7 Juli. Tidak ada satupun pelayanan yang saya batalkan. Dan saya melayani seperti ini. Ketika selesai pelayanan, bahkan Zoom-nya udah di stop rekamannya, ngobrol-ngobrol dengan panitia, gimana Pak Jarod? Baik, sehat, tidak. Loh, kok bilang tidak, Pak? Iya, anak saya sedang COVID, kapan? Ya sekarang ini, gimana keadaannya? Sesak nafas. Loh, kok Bapak ketawa-ketawa? Kalau saya nangis, memangnya anak saya bangkit lalu sembuh? Saya memilih untuk bahagia, saya memilih untuk antusias, saya memilih untuk tetap semangat. Jadi kalau Anda mau lihat iman, lihat hidup saya. Saya berani berkata, Anda mau lihat iman, Anda lihat hidup saya. Iman saya tidak goyah oleh kebangkrutan, iman saya tidak goyah oleh COVID. Waktu anak saya COVID dan istri saya demam, pembantu saya 3, pulang kampung 2 karena anaknya usus buntu. Yang di Jakarta pun tergeletak sakit. Jadi di rumah saya yang sehat. Apakah saya sedih? Cari Instagram saya, cari YouTube saya, cari Facebook saya pada tanggal 15 Juni sampai 7 Juli, adakah foto saya sedih? Jadi saya memilih untuk tetap tegar, saya memilih untuk tetap beriman. Kenapa? Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, bagaimana bisa seperti itu? Mazmur 25, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bagaimana caranya? Takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Ayat 14-nya, bergaul dengan Tuhan. Jadi kita perlu bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara bergaul dengan Tuhan? Apa pergi ke bukit doa, lalu puasa 7 hari sampai mata berkunang-kunang, lalu mulai ngimpi-ngimpi karena kekurangan glukosa, lalu mimpi yang aneh-aneh? Enggak. Bergaul dengan Tuhan itu baca Alkitab. Pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mau dengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Itu udah pasti suara Tuhan yang benar, hitam di atas putih, tidak berubah sampai selama-lamanya. Saya maaf, tapi saya memang kurang terlalu percaya sama suara-suara yang orang dengar. Saya sudah suara Tuhan yang audible. Enggak. Kalau mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab. Tapi Tuhan masih bersuara enggak? Ya kalau audible saya enggak percaya. Tapi dalam hati nurani yang terdalam, disitulah namanya rohnya manusia. Roh Kudus ada di dalam roh manusia. Nah itu bisa. Ya. Tapi kalau saya tetap memprovokasi, mau punya iman yang kuat, baca firman, bergaul dengan firman, karena iman itu muncul dari firman. Bukan dari penglihatan, bukan dari cerita, bukan dari mimpi. Iman itu munculnya dari firman. Ya, saya menegaskan hal ini supaya tidak muncul iman yang aneh-aneh. Kalau iman munculnya dari mimpi, mimpinya ganti mimpi, lalu imannya berganti iman. Tapi iman dari firman, firman itu tidak berubah. Tuhan tidak bisa turun dari surga, Alkitab ditipek 1 per 1, sudah terlanjur dicetak, tidak bisa berubah. Ya, maka harus punya iman yang dasarnya firman. Itu baru iman yang tidak akan berubah oleh keadaan. Kalau mimpi itu bisa mut-mutan, bisa dipengaruhi sama perasaan. Ya, maka bergaul dengan Tuhan lewat firman. Ya. Hidup ini perjuangan dan pergumulan, tapi bergaul dengan Tuhan akan ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbarui dari hari ke hari. Dan bergaul dengan Tuhan itu adalah bergaul dengan firman. Yang lain saya tidak akan tekankan soal doa saat teduh dan PA pribadi, tapi saya tekankan soal firman. Ya. Kembali pada roh yang luar biasa, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4, di dalam kita pun juga ada roh seperti yang di dalam Daniel, dan juga seperti ada yang di dalam Daud. Pernah baca Alkitab kan bahwa roh Tuhan turun atas Daud. Ketika Samuel mengurapi Daud, maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Anda boleh baca ayat itu dengan berkata, lalu berkuasalah roh Tuhan atas Jarod. Gitu ya. Yang lain boleh membaca Alkitab, misalnya roh Tuhan turun atas Praska, Emma Talupi, atas Desdioni, atas Desi Ardiani, Andreas, dan seterusnya. Anda boleh membaca Alkitab dengan metode personifikasi, gitu ya. Tuhan memanggil Petrus diganti, Tuhan memanggil Jarod, dan Tuhan berkata kepada Jarod, kepada Petrus, kepada Jarod juga, gembalakanlah domba-dombaku, dan seterusnya. Tuhan mengutus Paulus, dan Paulus pergi, dan Tuhan menyertai Paulus dengan tanda-tanda luar biasa. Tuhan mengutus Jarod, dan Tuhan menyertai Jarod, begitu. Itu ada iman akan bangkit, di mana Anda mengimani ayat-ayat itu, gitu ya. Tapi kadang-kadang agak curang juga gitu ya. Kalau saya baca Alkitab, Tuhan menyertai Paulus dengan tanda-tanda heran, Tuhan menyertai Jarod dengan tanda-tanda heran. Lalu Paulus pergi ke kota Efesus dan di sana dia dilempari batu, tapi Jarod tidak dilempari batu.
Jadi kadang saya membaca Alkitab dengan namanya, saya ganti nama saya gitu ya. Lalu Tuhan memberkati Iska 100 kali lipat, dan Iska menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga Iska menjadi kaya, sangat kaya. Waduh, dapat seperti itu. Langsung saya ganti. Lalu Tuhan memberkati Jarod, sehingga Jarod menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Lalu kaya raya, lalu bangkrut. Waktu bangkrut saya cari ayat yang lain, bahwa dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi iman kita tidak goyah. Iman kita tidak goyah. Kenapa? Karena kita pegang firman Tuhan. Banyak orang tanya saya, Pak, gimana Bapak bangkrut ratusan miliar, bukan ratusan juta, saudara? Kalau saya bangkrut ratusan miliar, itu bukan karena saya punya triliun. Bis, ludes. Tahu bahasa Ibrani-nya ludes? Entek. Entek. Ngerti kan entek? Wes entek. Tong tosong. Entek tenan, blas, wes. Jadi kere gitu ya, tapi nggak kere sih ya. Rumah masih ada memang ya, tapi saldo habis. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita punya iman tetap kuat? Krisis terjadi di luar, tapi tidak terjadi di dalam kita. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, ada COVID datang, segala macam terjadi di dunia ini. Tetapi kita hidup lebih daripada seorang pemenang. Ya, kita belajar lagi dari Paulus, seorang pemenang. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari Daniel, tapi juga Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Aku memelihara iman. Iman itu perlu dipelihara. Dipelihara dengan apa? Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman. Maka benar-benar bergaul dengan firman. Hari-hari ini pendapat pendeta berubah, pengajaran berubah, gereja dulu mengajar begini, sekarang dirawat begini, tapi firman tidak berubah. Anda baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu cara memelihara iman. Selain memelihara iman, harus punya konsep hidup, di mana hidup ini seperti pertandingan. Dan dalam pertandingan yang Alkitab ajarkan, sebenarnya bukan soal menang atau kalah. Waktu menang kita bersyukur, waktu kalah kita belajar sesuatu yang untuk bijaksana. Jadi bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita bermain dalam hidup ini. Karena penghakiman kita adalah nanti bagaimana kita bermain. Kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, Korintus berkata, suatu saat kita akan dihakimi bagaimana kita melayani, bukan hasil pelayanan. Jadi ingat, bukan hasil pelayanan, tapi bagaimana kita melayani. Jadi bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kita bermain. Berbicara mengenai iman, berbicara mengenai pencobaan, maka saya pernah juga kebakaran, di mana ludes habis terbakar dan tidak diasuransi, dan kami sekeluarga sedang ada di Denpasar. Jadi tidak bisa mengeluarkan barang-barang. 2 hari setelah kebakaran, kami foto dan kami, fotonya nggak ada ya. Lalu, hari-hari ini kita juga mengalami banyak orang yang mengalami kehilangan. Saya sampaikan ini walaupun ceritanya sudah lama, karena hari ini banyak orang mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan omset, bahkan mungkin mohon maaf, jika ada yang kehilangan anggota keluarga gara-gara COVID. Tapi kita harus tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa semua hal diizinkan terjadi, atau Yakobus berkata bahwa itu adalah ujian. Jadi pencobaan-pencobaan, kalau menurut kitab Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4, semua itu adalah ujian. Sehingga ujian itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kesempurnaan. Atau dengan kata lain, dalam hidup ini, gimana supaya kalau mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa, iman kita tidak berubah. Kalau kita punya konsep hidup, bahwa apapun yang terjadi itu bukan hukuman, bukan kutuk. Sekali lagi, bukan hukuman, bukan kutuk. Waktu saya kebakaran, ya, mengalami musibah, ada yang berkomentar, wong anak Tuhan kok kebakaran. Apalagi waktu istri saya kena hipnotis, 400 juta hilang. Wih, keluarga hamba Tuhan kena hipnotis. Maka suara mulai, wah ini pasti punya dosa nih, kena kutuk nih, ya. Saya mau kasih tahu, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan. Maka saya nggak mau dengar kata orang, saya mau dengar apa kata Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Maka yang kita gumulkan adalah bukan mengapa terjadi, tapi apa di balik peristiwa ini, apa kehendak Tuhan.
Oh, dia mau saya tabah. Oh, saya mau tidak mencintai uang, tapi mencintai orang lain. Kalau dapat duit lagi nanti untuk alat untuk mencintai. Oh, Tuhan mau supaya saya lebih mengerti mengenai kekekalan. Oh, rupanya ketika istri mengalami kehilangan, Tuhan mengajarkan untuk tidak menyalahkan. Karena istri bukan pelaku, tapi korban. Sehingga saya tidak menyalahkan dia. Ketika istri nggak disalahkan, dia semakin merasa saya cintai. Oh, Tuhan ternyata izinkan ini terjadi supaya kami lebih saling mencintai. Dan betul, memang setelah peristiwa itu kami lebih saling mencintai. Jadi apapun yang terjadi, kami tidak bertengkar, kami nggak saling menyalahkan, kami tidak kehilangan iman, malah imannya makin kuat. Mungkin sekarang iblis bosan kali nyobai saya. Bangkrut aja bahagia, gimana untung. Kebakaran aja bahagia, gimana enggak kebakaran gitu ya, apapun yang terjadi. Bahkan kalau Ayub aja waktu kebakaran, tapi memang Ayub mengalami lebih dahsyat ya, kebakaran, anaknya mati, badannya sakit, Ayub tidak mengutuk, tidak mengeluh. 3 pasal ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi pasal 3, pasal 4, Ayub mulai mengeluh, mulai mengutuk, mulai kecewa, mengutuk orang lain. Tapi untung Ayub pasal 42, Ayub mencabut perkataannya. Ayub menyesali kata-kata yang tidak baik, tentunya yang salah. Dan Ayub dipulihkan. Jadi kita perlu belajar bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini yang akan penuh dengan cerita-cerita kehilangan. Maka cara supaya iman tidak goyah adalah jangan menghitung yang hilang, tapi hitunglah yang masih ada. Ya, masih punya jari 10, masih punya mata 2, masih punya kesehatan, masih punya harapan. Ya, menghitung yang hilang, banyak sekali yang hilang. Punya pacar hilang, punya usaha hilang, punya barang lagi apa hilang. Coba yang tidak hilang dihitung. Mungkin kita capek menghitungnya. Karena itu kita perlu belajar untuk bersyukur dengan apa yang masih ada dan bukan meratapi yang sudah tidak ada. Yakobus berkata, bahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Mana bisa Pak bahagia? Bisa kalau kita tahu bahwa itu bukan kutuk, itu bukan hukuman. Memang ada orang yang punya teologi penghukuman. Seperti teman-teman Ayub. Oh, kamu punya masalah, pasti kamu dosa, dihukum Tuhan. Akhirnya Tuhan marah sama teman-teman Ayub karena berteologi salah. Bahwa orang yang benar diberkati, yang salah tidak diberkati. Itu namanya teologi kemakmuran. Betul, orang benar bisa diberkati. Tapi Daniel tidak punya dosa apa-apa masuk gua singa. Paulus nggak punya dosa apa-apa masuk penjara. Maka kesalahan teman-teman Ayub adalah kesalahan teologianya. Ya, saya membedah buku kitab Ayub, saya nulis buku tentang Ayub. Kenapa Ayub punya teman Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu? Yang salah cuma 3 ya. Jadi teman Ayub itu Tuhan marah cuma sama 3 temannya Ayub. Ya, yang Tuhan murka gitu ya kepada Elifaz, Bildad, Sofar. Ya, Elihu enggak. Karena Elihu enggak salah teologianya. Jadi teologi teman-teman Ayub yang salah adalah teologi bahwa kalau dalam orang itu mengalami masalah, pencobaan, itu pasti punya dosa. Nah, itu kesalahan teman-teman Ayub. Dan Tuhan marah sama mereka. Yang benar Alkitab mengajarkan ketika sebuah pencobaan atau masalah terjadi bagi orang dunia itu memang betul bisa penghukuman. Bagi saudara dan saya itu ujian. Supaya kita naik kelas rohani, naik kelas sosial, naik kelas kemuliaan, sehingga kita makin tekun dan ujung-ujungnya makin serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi seperti Tuhan, tapi kita akan menjadi seperti Tuhan waktu Tuhan menjadi manusia. Ya. Bagaimana kita bisa kuat dalam iman kalau kita punya nilai hidup? Seperti yang Paulus ajarkan kepada orang Roma, bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita sempurna, seperti kata Yakobus. Roma 8:29 juga mengatakan supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya akan berikan kesaksian sedikit mengenai apa yang saya alami lagi, ya. Lalu setelah itu kita bisa masuk tanya jawab. Tahun 2019 perusahaan saya pilot, dan namanya tutup itu nggak cuma tutup gitu ya. 2 tahun terakhir itu sudah nggak ngambil keuntungan dari perusahaan. Yang ada adalah pesangon, demo buruh, polisi datang, anggota DPR datang. 2019 tutup, 2021 kami rugi mengenai aset. Karena waktu kami sebelum bangkrut, sebelum rugi, sebelum tutup,
omset kami kan 40-50 miliar satu bulan. Kalau Bapak Ibu punya toko, omsetnya 10 juta, barang di gudang berapa? 3 kali lipat, 4 kali lipat, toko omsetnya 10 juta. Barang di gudang berapa? 4-5 kali lipat. Nah, kami punya omset 40 miliar satu bulan. Di gudang berapa jadi? Kami bisa 140, itu udah bagus banget. Ya, orang biasanya malah 4 kali, 5 kali, kami nggak sampai 4 kali. Tapi nggak sampai 4 kali pun, ya 140 M banyak juga. Dan barang kami diantaranya kosmetik yang ada expired-nya. Jadi bangkrut itu nggak cuma bangkrut ya, stresnya itu kalau orang lain sampai ada yang stroke, minggu ini barang kita yang expired berapa ya? Ya 200 jutaan Pak. Kita seperti arahan Bapak, kita buang ya. Karena kalau dibuang keluar pakai truk, satu truk 400.000 bayarnya. Ya dituang aja di halaman, atau halamannya juga 2-3 hektar gitu ya. Jadi barang-barang expired itu dituangin aja kosmetik gitu ya, yang satu botol aja ratusan ribu gitu ya. Maka satu minggu itu kita bisa buang barang 100 juta, 200 juta, minggu demi minggu selama 2 tahun. Itu kalau orang nggak punya iman yang kuat, habis tuh rambut, setruk tuh orang. Tapi kita tegar, tetap melayani, semangat, antusias. Orang nggak tahu kalau saya bangkrut. Dengar ceritanya aja. Gitu. Ada yang bilang, Pak, Bapak ini bagus apa enggak? Agak kelihatan. Kenapa? Sama-sama sederhana. Untung emang saya sederhana. Jadi waktu bangkrut itu nggak sampai harus turun kelas. Waktu naik dulu juga nggak naik-naik. Datang ke Jakarta sebagai orang miskin, merantau, diberkati, tapi gaya hidup tetap sederhana. Untungnya aja seperti itu, sehingga waktu bangkrut juga nggak sampai harus kayak turun kelas banget ya, yang pasti turun kantong, turun saldo dari ratusan miliar sampai 0, bahkan 2019 utang 17 miliar, tapi puji Tuhan kita berani jual aset, itu 2021 itu aset senilai 128 kita jual cuma 22. Makanya ada orang, Pak, saya ini susah Pak, saya punya utang Pak 1 miliar, bisa bantu nggak Pak? Bantu gimana? Jual dong. Kita berkata, jual barangmu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Kan punya ruko. Ya rukonya nggak laku-laku Pak. Harga rukonya berapa? 2 miliar Pak. Utangnya berapa? 1 miliar Pak. Itu ruko dijual 1 miliar laku nggak? Ya ada yang nawar sih Pak, 1,3, tapi kan sayang paling nggak 1,6. 2 miliar ditawar 1,3 nggak dikasih. Saya itu barang 128 miliar, gue jual 22 miliar. Karena pilihannya adalah bayar utang atau dibunuh orang. Jadi kalau sudah rugi, ruginya tambah besar lagi. Tapi itulah risiko hidup. Hidup ini harus tanggung jawab, utangnya dibayar. Jangan mau nyanyi, memuji Tuhan, haleluya, utang nggak dibayar. Alah, itu bukan anak Tuhan. Ya, anak Tuhan tanggung jawab, punya integritas, utang jadi dibayar, bayar jual barangmu, bayar utangmu, hidup dari sisanya, gitu ya. Punya mobil, jual, punya rumah, jual, apapun yang perlu dijual, jual, gitu ya. Misal jangan jual diri saja. Karena bagi saya, hidup ini adalah melayani Tuhan. Tuhan, saya diberkati, saya menjadi saksi bagaimana diberkati. Saya menghadapi kebangkrutan, saya mau bersaksi dan menjadi contoh teladan bagi para pengusaha yang lain. Menghadapi bangkrut itu seperti ini loh, tanggung jawab itu seperti ini loh, terhadap buruh itu seperti ini loh, gitu ya. Saya mau hidup sempurna di hadapan Tuhan, baik dalam kesuksesan ataupun dalam menutup sebuah perusahaan. Saya mau berkata seperti Paulus. Apakah aku ada yang berhutang di antara kamu? Gitu ya. Saya berani pergi kota demi kota di mana banyak supplier kami di sana. Adakah di antaramu yang aku belum bayar? Gitu ya. Itu di mimbar bisa, walaupun bangkrut, di mimbar bisa berdiri dengan tegak. Gitu ya. Imannya tidak goyah, semangatnya tidak goyah. Jadi kalau saudara rugi 10 juta, 1 juta, bahkan 1 miliar, 2 miliar, saya rugi 140 miliar 2019 dan 108 miliar 2021. Dulu saya bisa kerja 1 bulan, makan 3-4 tahun. Sekarang makan minggu demi minggu. Tuh, bagaimana makannya? Tuh, melukis. Itu lukisan saya. Sekarang saya melukis, seminggu laku 1, makan 1 minggu. Seminggu laku 1, makan 1 minggu. Jadi, Pak, Bapak bahagia sebelum bangkrut apa sesudah bangkrut? Ya, sama-sama. Kan? Sebelum bangkrut punya duit banyak, makanya bahagia. Setelah bangkrut, itu kayak orang dari Kanaan, dibawa ke padang gurun. Wih, bahagia banget loh di padang gurun. Lihat tiang awan, tiang api setiap hari. Lihat penyertaan Tuhan setiap minggu. Lihat penyediaan Tuhan dan pemeliharaannya Tuhan. Saya sekarang lagi bahagia banget nih. Kenapa? Minggu ini saya dapat order 5
6 tambah 8, 14 lukisan dalam 1 minggu, saudara ya. Tadi bikinnya bisa 3 bulan, tapi hari ini, minggu ini saya senang banget ini. Wah, ada orang beli lagi. Pak, saya pesan lagi, Pak. Saya punya kantor 6, Pak. Kantor saya pasang lukisan Bapak semuanya, Pak. Haleluya, udah. Kemarin sudah deal, udah beli 6 tambah 8 lagi. Wow. Padahal dulu per puluhan bisa ratusan juta. Sekarang jual lukisan 5 juta aja senang banget. Tapi sama-sama senangnya. Jadi saya ini bangkrut nggak ada sedihnya. Mau menghadapi perubahan yang seperti apapun Tuhan izinkan sudah terjadi, maka saya yakin Tuhan sudah tahu di mana saya bisa hidup sekarang lewat talenta yang Tuhan berikan. Dan dulu saya nggak pernah melukis, ya hidup diberkati, ya nggak sempat melukis, tapi begitu bangkrut nyoba melukis lagi, ternyata saya masih talenta itu nggak hilang. Tuhan Yesus pernah berbicara soal talenta, tapi ada orang yang menyimpan talenta dan itu dibilang jahat. Maka saya nggak mau dibilang jahat sama Tuhan. Saya kembangkan talenta saya dan saya hidup dari talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ada anak saya ada juga yang bilang begini, Papa nih nggak ada matinya. Yesus hidup di dalam saya, bagaimana saya mati gitu ya. Perusahaan bangkrut ya talenta masih ada dan seterusnya, sehingga saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar, ada penghiburan. Iman nggak ada matinya karena kita bergaul dengan firman Tuhan. Jadi gimana kita bisa terus tidak krisis kasih ataupun iman. Yang presentasi ini saya tidak bicara soal iman, tapi sebenarnya sama. Gimana kita supaya tetap hidup dalam kasih Tuhan? Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, pasti kita mengasihi orang lain. Makanya kalau ada hamba Tuhan atau ngaku-ngaku pendeta tapi bercerai, itu selama ini dia bicara sama Tuhan nggak ya? Apa Tuhan waktu dia berdoa itu Tuhan nggak bilang cintai istrimu gitu? Apalagi yang Pak, saya dengar suara Tuhan untuk nyerahin istri saya. Wah, itu ngawur tuh. Itu kamu skizofrenia, nggak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalan kamu sendiri, gitu ya. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan membaca firman Tuhan, mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Dan kembali pada kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, maka ia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sehingga kitab Yohanes berkata bahwa adalah penipu kalau orang berkata mengasihi saudaranya, tapi membenci saudaranya. Jadi orang yang membenci saudaranya, pasti tidak bergaul dengan Tuhan, walaupun dia beragama Kristen, bahkan mungkin doktor teologi. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, maka dia bergaul dengan Tuhan, dan dia memiliki Tuhan, maka dia juga mengasihi anggota keluarga. Walaupun anggota keluarganya jahat, orang yang penuh kasih Tuhan, memandang orang jahat itu kasihan. Kasihan ya, nanti kalau dia mati masuk neraka. Jadi ibu-ibu punya suami yang jahat, gimana saya bisa bahagia, Pak? Bisa. Karena ibu harus mempunyai belas kasihan Tuhan, yang memandang orang jahat itu kasihan. Kasihan karena dia masuk neraka. Jadi mungkin ibu suaminya mukanya Herodes, urapannya Firaun, tinggal laku seperti Pontius Pilatus. Ya ibu seperti Tuhan Yesus, yang memandang orang-orang jahat itu adalah yang patut dikasihani. Jadi suaminya kayak Pontius Pilatus. Wow, ibu akan punya karakter yang menderita seperti Kristus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu kan, suaminya seperti Pontius Pilatus, ibu punya karakter seperti Yesus. Gitu ya kan. Wih, jika ibu memandang suami itu kasihan ya, tuh suami saya itu kok galak banget. Tuhan, beri kekuatan pada jantungnya Tuhan, jangan sampai putus dulu Tuhan. Nanti kalau dia marah-marah begitu, lalu darah tingginya naik, dia mati, jedut. Waduh, badan jantungnya berhenti. Dia belum lahir baru, Tuhan tolong, Tuhan tolong jangan mati dulu suami saya, dia belum lahir baru, itu muka masih Pontius Pilatus, belum bertobat Tuhan. Wih, jadi ibu punya suami yang galak, tapi ibu penuh belas kasihan, karena ibu pengen suami masuk surga, seperti ibu punya keyakinan masuk surga. Jadi dalam perubahan-perubahan, ibu tetap punya kasih, karena kasih Tuhan Yesus, yang berbelas kasihan kepada orang dosa. Jangan sebaliknya, Bu, suaminya diajak ke gereja, PI pribadi, biar dia masuk surga. Walah Pak, wong ketemu nang donya wis bosen Pak, wong muka injing gureng ngono kaya ketek elek ngono. Nek digawa nang surga, engko kan nang surga ketemu meneh to Pak.
Wah, ya berarti ibu sendiri belum masuk surga. Oh, sama suami jeguren kok malah bosen piye to. Nah, suami sing jeguren ini kan marga belum terima Tuhan Yesus. Nanti kalau dia lahir baru terima Yesus, wih wajahnya itu berseri-seri. Itu bahasa Ibraninya, ngerti gak wajah berseri-seri? Itu bahasa Ibraninya tuh sumringah. Ngerti sumringah ya kan? Orang Salatiga tahu lah ya kan? Wih wajahnya sumringah gitu karena dia sudah lahir baru ya. Itulah yang saya sampaikan. Wah 1 jam juga habis ya. Sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi saya kembalikan ke moderator, silakan untuk kita bertanya jawab apa saja. Tuhan memberkati.